اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا معذور يا واسع الكرم. يا رب يا أكرم الخلق ما لما نلوذ به سواك عند خلق للحدث الآمن. يا رب بالمصطفى بلغ مكة والمدينة واغفر لنا ذنبنا يا واسع المغفرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح جلسة مثل ما نصلبنا وابو الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وأهلكنا بأهلكهم ونستحضر أرواحنا الطاهرة الزاكية بهذا المجلس الشريف على حسن هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والراشدين وثم خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله ورسوله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم سيدنا محمد بن علي بعلوي وثم إلى رجال الأمير الحبيب عبد الرحمن محمد سجاد والشيخ بكر سفران وثم إلى رجال قطب الأنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن عباس وثم إلى الشيخ ابن العبادس وثم إلى رجال قطب الإرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عالم الحداد سالهم وأبرائهم والمنتسبين إليهم أجمعين وثم إلى رجال قطب الرباني شيخ عبد القادر الجليل قدس الله سرهم وصالحهم وأبرائهم والمنتسبين إليهم أجمعين وثم وصل إلى مؤلف هذا الكتاب مقصد الصواب الإمام الشيخ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلامي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وينفع بأولادهم في الدارين آمين. وثم إلى المخصوص من ربي أرواحنا ونسقنا أبي الحبيب إدريس بن سالم بن حسين بن محسن الأطلس وأبو سيد محمد بن أبي المالكي الحسني وأبو الحبيب حسن أحمد بهرون صالحهم وأبرائهم والمنتسبين إليهم أجمعين. وثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة وعلى مثل هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa iqtadah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdaril azim ya faddahu ya alim. Ahibba'il kiram ibadallah rahimakumullah, segenap jamaah istiqamah majlis daurah Ramadaniyah Ma'had Darul Futuh bersama jamaah istiqamah Masjid Jami Al-Barakah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian serta pemirsa pecinta ilmu melalui channel MTDF media dimanapun anda berada rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita keimanan yang mantap, ketakwaan yang kuat, sehingga kita bisa menjalankan segala apa-apa yang menjadi perintah dan merupakan kewajiban kita. Dan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibba'il kiram ibadallah rahimakumullah, as-saimin was-saimat la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam tanggal 16 Ramadan, kita sama-sama masih dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dengan mudah hadir dalam majlis kebaikan, majlis yang kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di tengah-tengah daripada kesibukan kita mungkin, ataupun di tengah-tengah daripada rasa lelah kita di bulan Ramadan ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan inayah, dengan pertolongannya, hirasah, penjagaannya, himayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat dengan mudah bisa menjalani itu semua. Alhamdulillah. Ibadallah rahimakumullah, kalau biasanya setiap menjelang Ramadan di mana majlis justru mengadakan tawakuf, tapi alhamdulillah Ma'had Darul Futuh, kemudian Masjid Jami Al-Barakah tetap melakukan daripada majlis-majlis rutinnya, tidak ada tawakufannya. Kenapa hal ini kita lakukan semua? Karena sebagaimana apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisan fi Ramadan kataballahu fi kulli qadamin ibadata sanah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang hadir dalam satu majlis di bulan Ramadan, yaitu tentunya majlisnya adalah min majalisil ilmi, dari majlis ilmu di bulan Ramadan, maka apa kata Nabi SAW? Kataballahu lahu, Allah akan mencatat bagi orang tersebut fi kulli qadamin, setiap langkah kakinya berapa? Ibadat sanat. Ya Allah, setiap langkah kakinya 1 tahun ibadah. Masya Allah. Yang paling jauh siapa di antara kita nih jamaah? Setiap langkahnya 1 tahun ibadah. Setiap langkah 1 tahun ibadah. Maka hal ini jangan sampai kita abaikan. Justru kita hadirin majlis-majlis ilmu yang ada di bulan Ramadan. Bahkan kalau di mana tempat
Biasanya di pesantren-pesantren kan ada pasaran ya, ada sorogan setiap bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita adakan setiap subuh, yaitu kajian kitab Asrarus Shaum yang baru saja kemarin tanggal 15 sudah khatam. Alhamdulillah. Kitab Asrarus Shaum ini adalah bagian daripada kitab dan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali. Kemarin alhamdulillah sudah khatam. Kemudian setiap sorenya dibahas kajian kitab yaitu Maqasidus Shaum. Kalau Asrarus Shaum adalah rahasia-rahasia puasa. Kalau Maqasidus Shaum adalah tujuan daripada puasa itu sendiri. Kemarin ini kitabnya dibahas setiap sore menjelang berbuka. Karena kemarin santri udah pada masuk mulai tanggal 10, akhirnya ini dihentikan dulu dan masih ada sisanya sedikit lagi, jadi dimulai lagi setiap subuh. Kalau besok misalkan ini udah khatam, kita masuk kepada pembahasan Asraruz Zakah, yaitu rahasia zakat, apa yang tersirat dalam zakat. Ibadallah rahimakumullah, baiklah akan kita bacakan daripada takrir kitab Maqasidus Shaum. Ini yang menyusun adalah Hujjatul Islam juga, seorang ulama besar, yaitu pada tahun 660 Hijriah, di bawah setelah Imam Ghazali, yaitu Syekh Izzuddin, atau yang dikenal dengan sebut nama aslinya adalah Syekh Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Salami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ya. Beliau adalah orang Damaskus, bermadhabkan Imam Syafi'i. Beliau mencoba menggali apa-apa daripada maksud tujuan puasa, mulai dari pasal yang pertama yaitu tentang kewajiban-kewajibannya, kemudian keutamaan-keutamaannya sudah kita bahas semuanya. Kemudian di situ ada perkara-perkara apa yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa ataupun buat orang yang tidak berpuasa, dan perkara-perkara apa yang harus ditinggalkan ketika orang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, dan sekarang kita masuk pasal yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya cuma ada 10 pasal, jadi tinggal 5 pasal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala syekhuna al-musannif rahimahullah ta'ala wa dama naf'abihi wa bi'ulumihi wa bi barakati alaina fid darin amin ya rabbal alamin. Ila anqal al-fasl khamis fil timasi lailatul qadar. Ini kayak pas nih, pas di sini kita mulai dengan waktu yang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu, bermula pasal al-khamisu yang kelima ini, fi iltimasi, dalam pencarian penggapaian Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Pas ini ada tanggal 16. Lailatul Qadar itu biasanya kapan? Insya Allah dengan kita tahu tentang bagaimana Lailatul Qadar yang akan masuk menghadapi kita, insya Allah kita akan lebih giat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri Lailatul Syarifatun. Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia. Faddalahu ala alfi syahrin. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan 1000 bulan. 1000 bulan dalam hitungannya yaitu perbandingan 84 tahun atau 83 bulan sekian. 84
83 tahun sekian. Dibanding apa? Bulan-bulan yang nggak ada Lailatul Qadarnya. Sekarang kita pengen tahu dulu, kenal apa itu Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summiyat Lailatul Qadar imma yusyarrafa imma li syarfi qadriha wa uluwi manzilaha. Disebut namanya Lailatul Qadar itu karena apa? Kemuliaan derajat daripada malam tersebut, yaitu karena kemuliaan derajatnya malam tersebut dan betapa tingginya kedudukan malam itu. Satu, wa imma li anna al arzaq wal ajal minas sanah ila sanah tuqaddaru fi tilkal lailah. Imam Izzuddin menyampaikan ada dua. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Yang pertama karena kemuliaan dan ketinggian kedudukan daripada martabat Lailatul Qadar dibanding malam-malam yang lain. Yang kedua karena pada malam tersebut rezeki karunia Allah wal ajal dan keterbatasan dan ajal-ajal atau batasan-batasan minas sanah ila sanah dari tahun ke tahun tuqaddaru itu ditentukan pada malam tersebut. Jadi malam tersebut adalah disebut juga malam penentuan. Kalau para ulama yang lainnya dalam tahqiq kitab ini sampaikan paling tidak ada 40. Kenapa 40 sebab kenapa disebut Lailatul Qadar? Akhirnya disimpulin lagi paling tidak ada 10. Ini saya catat ada beberapa dalam tahqiq kitab ini yang bisa saya jelaskan kenapa disebut Lailatul Qadar selain yang dikatakan sama Syekh Izzuddin tadi dua, yaitu karena kemuliaan malam tersebut. Kemudian yang kedua karena malam itu adalah malam penentuan dan ketetapan segala apa-apa yang menjadi ketentuan buat para hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama yang lain menyampaikan yang pertama disebut Lailatul Qadar tersebut adalah at-ta'zim, karena pengagungan. Karena malam tersebut adalah malam yang diagungkan, yang dimuliakan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memuliakan, mengagungkan, kita yang lemah, kita yang gak punya apa-apa, justru harus lebih-lebih memuliakan malam tersebut. Kita cari itu malam tersebut. Yang kedua adalah karena apa? At-tadyiq. Yang satu tadi at-ta'zim, karena pengagungannya, keagungannya. Kemudian at-tadyiq. Tadyiq itu penyempitan. Kok bisa malam itu malam yang sempit? Yaitu apa? Sempit karena ihya'uhal ard wa tadyiqul ard bil malaikah. Karena sempitnya bumi pada malam tersebut dengan turunnya para malaikat. Bukan sekedar 1, 2, 3 malaikat. Malaikat itu setiap hari emang turun naik. Malaikat itu setiap hari turun naik karena malaikat itu ada malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga kita, ada malaikat yang mencatat amal kita. Dan pergantian malaikat itu yaitu ketika dari yang siang digantikan menjelang maghrib, yang dari malam digantikan menjelang subuh. Bahkan ini disampaikan dalam Al-Quran, innal Qur'an al-fajri kana mashhuda.
Karena sesungguhnya waktu subuh itu karena masyhuda. Adanya waktu subuh itu benar-benar disaksikan. Maksudnya disaksikan sama apa? Sama malaikat. Bil khusus waktu subuh ini dua malaikat yang bergantian menyaksikan keberadaan para makhluknya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, di waktu subuh ini paling tidak disaksikan sama dua malaikat, yaitu malaikat yang bertugas dari malam ganti shift laporan untuk malaikat yang tugas siang. Insyaallah. Makanya innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, makanya disebut subuh ini waktu yang penuh keberkahan. Benar-benar karena malaikatnya benar-benar menyaksikan kita. Nah, itu malaikat itu turun naik setiap malam, setiap hari gantian. Dan khusus buat malam Lailatul Qadar itu tadyiqul ardh. Menyempitlah itu yang namanya bumi. Wow, sempit banget. Gimana kita kagak ngelihat dengan sempitnya keadaan bumi pada waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, jadi itu dulu. Yang kedua itu aja, karena waktu kita sangat singkat. Tiga dah, satu lagi. Yang ketiga apa? Karena lima yunazzilul barakah war rahmah wal maghfirah. Kenapa disebut malam Qadar itu malam yang mulia? Karena di situ diturunkan yang namanya yanzilu al barakah war rahmah wal maghfirah. Diturunkannya keberkahan, diturunkannya kasih sayang, diturunkannya ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam menyampaikan wa tanazzalul malaikah wa tanazzalal malaikatu warruhu fiha fi tilkal lailah fayusallimuna alal mujtahidin. Dijelaskan sama beliau bahwa pada malam tersebut turunnya malaikat itu dibarengin sama ar-ruh. Ar-ruh di sini ada yang lebih kuat adalah nama lain daripada nama malaikat Jibril. Jadi akabirul malaikat, pembesarnya malaikat itu malaikat Jibril. Jadi para malaikat turun dan dikomandoi sama malaikat Jibril. Tugasnya ngapain itu para malaikat turun? Fayusallimuna alal mujtahidin. Mereka para malaikat dan malaikat Jibril itu menyalami atau mendoakan, memberikan keselamatan alal mujtahidin, kepada orang-orang yang berijtihad. Maksudnya apa? Yang bersungguh-sungguh pada malam tersebut. Dalam catatan yang lain, tahqiq yang lain disebutkan al-mutahajidin, memberikan salam kepada orang-orang yang bertahajud pada malam tersebut. Dengan dia tahajudnya, dia ijtihadnya, sungguh-sungguhnya, dengan nambah sholat, walaupun sudah sholat sunnah taraweh, dia lanjutin lagi sholatnya, sholat tahajud dia tambahin lagi. Kan udah witir kan? Witir tadi penutup sholat katanya. Iya, la witrani, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau udah witir boleh sholat, boleh kita laksanakan lagi sholat. Apa itu mau sholatnya istikharah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, tapi ntar selesainya kita nggak usah witir lagi. Kalau kita sholatnya sendiri ya udah. Kalau kita sholatnya di masjid kan berarti ngikutin witir yang ada di masjid. Itu memberikan salam
Cuman di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Salamnya itu khusus doanya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pasti doa malaikat itu diijabah karena malaikat itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin juga dalam kitab Asrarus Shaum disampaikan, di antara esensi puasa adalah selain menjalankan perintah Allah, kemudian mengikuti kebiasaan malaikat. Apa? Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan memang malaikat itu tidak dikasih nafsu. Makanya manusia ini dikasih akal, dikasih nafsu. Binatang dikasih nafsu doang. Kalau manusia bisa mengalahkan nafsunya, menjadikan akalnya sebagai raja, akhirnya seperti malaikat. Kemudian kalau justru manusia kalah daripada dirinya dengan hawa nafsunya, bukan seperti binatang lagi, bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, berarti kita puasa ini berusaha memisalkan diri kita, menyerupai diri kita itu dengan malaikat, dan malaikat itu adalah makhluk yang paling, hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan orang yang dekat dengan zat yang mulia, maka pasti akan mendapatkan akses lebih dekat lagi. Kita kan itu orang dekatnya ini. Iya. Maka kita deketin tuh orang yang dekat sama orang yang mulia itu. Nah, kita sama puasa juga ngikutin apa? Ngikutin malaikat, karena malaikat itu orang yang dekat dengan orang, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngasih salamnya tuh ada pendapat lama itu berbeda pendapat, apakah malaikat itu ngasih salamnya doa malaikat kepada orang tersebut, atau ngasih salam Allah kepada orang tersebut. Nah, ini jadi kalau di sini juga nggak dijelasin, cuman itu ada dua pendapat doang. Yang satu bahwa memang malaikat mendoakan kepada Allah, memberikan keselamatan, supaya memberikan keselamatan. Satu lagi, Allah nitipin salam kepada malaikat untuk orang yang ijtihad, yang tahajud pada malam tersebut. Itu sekedar untuk kita singkat ya. Kapan terjadinya sekarang? Ya. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Kita jelasin dulu maksudnya. Karena itu malam yang mulia tersebut, malam yang agung, walidzalika iltamasa Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW juga mencari, menggapai, karena udah tahu kemuliaan malam tersebut. Ma'asahbihi, bersama para sahabat juga, wasalihun, dan orang-orang yang saleh min ba'dih, setelah para nabi dan para sahabat. Jadi orang-orang terdahulu lebih mencari daripada kapan nih terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Kapan itu? Wahia fil ashril awakhir min Ramadan. Yang pertama, yaitu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. 10 malam terakhir, berarti mulai 20 sampai akhir bulan. Wahia ilal autar, dan itu terjadi Lailatul Qadar itu fil autar, yaitu di waktu-waktu yang ganjil. Berarti 20 dari hitung, 21, 23, 25, 27, 29. Wadhahir. Nah, al-autar itu akrab minha. Yang ganjil itu lebih mendekati ketimbang yang ilal asfa, daripada yang genap. Ada 20, 22, 24, 26, 28. Tapi yang lebih mendekati itu adalah yang ganjilnya. Tadi kan disebutnya ashrul awakhir ya, 10 malam terakhir. Tapi yang lebih utamanya adalah yang ganjilnya.
Kenapa yang ganjilnya? Wadh-dhahir annaha Lailatul Hadi wal Ishrin. Bahkan yang zahir, yang benar-benar nyata itu annaha, bahwasannya Lailatul Qadar itu Lailatul Hadi wal Ishrin, malam 21. Malam 21 nih kalau kata Syekh Izzuddin ini. Kenapa malam 21? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha thumma ansiyaha. Karena beliau sampaikan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Lailatul Qadar itu pada malam 21. Apa yang terjadi di situ? Dan diceritakan annahu sajada fi sabihata wa dzukira annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wafin. Dikisahkan bahwa Nabi itu sujud, berarti sholat fi sabihatiha, pada waktu subuhnya, pada waktu subuh malam 21 itu, fi ma'in wafin, di air dan tanah, berarti ada di lumpur. Ini di lumpur ceritanya. Wasoha, dan benar anal masjid, bahwasanya masjid pada waktu itu wakafa, menetes tu air Lailatul Hadi wal Ishrin. Pada malam 21 itu emang ada tapaknya itu. Pada malam tersebut ada tetesan air, yang istilahnya tanah dan air, berarti lumpur gitu. Waru'iyya asaratin ala jabhati Rasulullah SAW, dan dilihat sama para sahabat asaratin, ada bekas tanah. Kan kalau lumpur udah rada kering, ada bekasnya. Ala jabhati Rasulillah, di jidatnya Rasul. Itu para sahabat melihat kayak begitu. Wa tarajjahat lailata ihda wa ishrin, dan lebih unggul malam 21 itu kenapa? Bi annahu akhbaro annal qamar kana lailatahu kasyiki jabnah. Karena apa? Pada malam tersebut keadaan bulan itu kasyiki, seperti separuh jabnah itu mangkok. Itu makanya ciri-cirinya, salah satu cirinya Rasulullah SAW pada waktu tersebut malam 21 itu keadaan bulan itu separuh mangkok, seperti separuh mangkok. Kan ada bulan sabit. Dan saya baca juga di kita cari akhirnya di literatur artikel-artikel astronomi gitu ya. Kan bulan mulai dari sabit, kemudian rada cembung, kemudian emang kayak mangkok tuh, kayak gitu, separuh mangkok. Itu antara tanggal 7 kalau bulan pertama sama bulan terakhirnya tanggal 21. Bulan kan balik lagi dari sabit terus nanti ke sabit lagi, dari kecil ke kecil lagi, dan urutannya itu seperti itu gambarannya. Makanya bisa jadi dijelaskan dalam selanjutnya itu antara tanggal 7 sama tanggal 21. Nah, kalau dijelasin kayak begitu, akhirnya para ulama juga sama, banyak penjelasan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Bahkan di situ ada sampai penjelasan 40 sekian penjelasan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ini saya catat cuman ada 7 ya. Satu, ini berdasarkan pengalaman para ulama. Ya, berdasarkan pengalaman para ulama. Bahkan Imam Abul Hasan Asadili itu punya rumus, kalau tanggal 1 Ramadannya hari Rebo, maka Lailatul Qadarnya tanggal 21. Kalau mulai hari Kamis,
maka Lailatul Qadarnya tanggal 23. Kan itu ada penjelasan seperti itu. Karena Imam Abu Hasan Syadzili ini yang paling lama jadi wali. Beliau jadi walinya dalam biografi itu 40 tahun. 40 tahun jadi wali. Dan 40 tahun tersebut terus setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar. Itu Imam Abu Hasan Syadzili dan banyak imam-imam yang lainnya. Dan daripada ulama tersebut dijelaskan bahwa Lailatul Qadar ini yang saya catat dalam tahqiq kitab ini, karena saya kan bawanya matannya doang nih. Layalil ashril awakhir. Kita banyak penjelasan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari malam terakhir. Kemudian yang kedua, Lailatul awal syahrin, bisa juga terjadi pada malam pertama di bulan Ramadan. Maksudnya di awal malam pertama, termasuk tadi penjelasan yang tanggal 7 Ramadan itu. Wa nisfahu, dan pertengahan Ramadan. Bisa jadi mulai tanggal 15. Kemudian yang pertengahan Ramadan itu berarti dijelasin lagi sama para ulama tanggal 17, 18, 19, 20. Nah sekarang nih kita nih besok nih malam 17, besok malam Sabtu, malam nuzulul Quran. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Dan banyak ulama menjelaskan bahwa nuzulul Quran itu 17 Ramadan. 17, 18, 19, 20 tuh. Dan termasuk juga ulama sampai menjelaskan wanisfu Sya'ban. Bisa jadi Lailatul Qadar itu, kalau ngelihat tadi Lailatul Qadar salah satunya adalah malam penentuan rezeki, ajal, dan hukum-hukum tentang makhluknya. Kapan itu terjadi lagi? Nisfu Sya'ban. Kadang kita nggak ngeh. Iya, di nisfu Sya'ban. Kemudian apa lagi? Singkatnya yatanaqal. Jadi malam Lailatul Qadar dari penjelasan ulama tersebut yatanaqal, berpindah waktunya. Pokoknya selama bulan Ramadan. Akhirnya bisa jadi memungkinkan nisfu Sya'ban aja ulama pernah menyatakan pernah Lailatul Qadar itu, yang disebut Lailatul Qadar itu merasakan di malam nisfu Sya'ban. Berarti itu berpindah-pindah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal akhir Ramadan, apa 29, apa 30. Nah karenanya singkatnya, jadi menggapai Lailatul Qadar ini dari awal, persiapan dari awal. Siapa yang sungguh-sungguh menyambut tersebut tentunya akan menghampiri kayak kita aja. Ya, kita kan misalkan ada tamu yang agung nih, tamu yang mulia, orang besar yang mau datang ke kita. Itu kan kita pasti tahu tamu itu akan datang. Tapi kan tidak mungkin tamu itu menyapa semua yang ada di situ, kecuali siapa? Yang benar-benar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Dalam penyambutannya. Ketika dia menganggap tamu itu orang besar, maka dia yang biasanya tadinya adanya di sop belakang, dia di depan. Akhirnya bisa jabat tangan sama tamu tersebut karena kesungguhan dia. Itu sama perumpamannya kayak gitu. Jadi Lailatul Qadar itu seperti tamu agung, tergantung siapa
dan seberapa kita untuk menyambut kedatangan tamu yang mulia yang agung tersebut. Dan kesungguhan itu tergantung juga seberapa besar semangat kita dalam mencari kesungguhan itu, maka sebesar itu juga hasilnya. Kalau kita ya udah biasa aja, dia mau orang biasa, kita mah dari jauh aja, ya udah kita dapatnya dari jauh melihatnya. Jadi nggak dapat. Nah, para jamaah rahimakumullah, singkatnya, jadi apa yang kita fadilahnya sekarang, fadilahnya. Jadi Rasulullah SAW pernah mendapatkan ceritanya pada malam 21. Fadilahnya famin fadilati hadhihi lailah. Daripada keutamaan itu malam, man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang dia bangun, dia berdiri menegakkan daripada ibadah-ibadah, apa itu sholatnya, apa itu baca Qur'annya, apa itu aurat zikirnya, imanan dengan penuh imanan, wahtisaban, ikhlas lillah, dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni apa-apa yang terdahulu daripada dosanya. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan Lailatul Qadar dalam satu kisahnya, kemudian beliau membangunkan daripada keluarganya. Taharraru, maka Rasulullah SAW bilang, taharraru Lailatul Qadri fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan. Ini hadis Nabi SAW, taharraw, carilah Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu fil witri, pada malam ganjil, minal ashril awakhir, daripada 10 malam terakhir min Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bilang, karena para sahabat, para keluarganya bilang, ya Rasul, kemarin kan malam tanggal 21 yang Rasulullah ngebangunin keluarganya tuh, ya Rasul minta lagi dah, kasih tahu kapan lagi terjadinya. Maka Rasul bilang kayak begitu, udah cari sama kamu malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Kemudian Rasulullah SAW ngasih tahu, karena orang rumahnya, keluarganya udah tahu, maka Rasulullah bilang lagi, ayyukum yadhkuru, apakah kamu masih ingat hina tala al-qamar, ketika munculnya bulan itu, wahwa mithla syikrin jabnah, ketika bulan seperti mangkok itu, emang masih ingat nggak? Nah itu ketika kamu lihat bentuk bulan seperti mangkok, separuh mangkok, itu Lailatul Qadar. Nah berarti boleh nggak kita kasih tahu? Boleh, segera kasih tahu yang lain. Jangan berarti kita sibuk malah nyari bulan, bisa jadi pas malamnya hujan, ya nggak kelihatan, mendung nggak kelihatan bulan. Pokoknya terus mencari. Salah satu tandanya adalah bulan tersebut seperti separuh mangkok. Jadi benar-benar sahih daripada dari Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis yang tadi adalah muttafaq alaih. Kemudian apa yang kita lakukan di malam tersebut? Yaitu wal mustahab man ra'aha ayyukthira minas sana wa du'a. Yang disunahkan, dianjurkan pada malam tersebut adalah kita itu diperintahkan memperbanyak pujian, asana, pujian kepada Allah, wa du'a, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji dan memohon. Dan kalimat pujian dan memohon tersebut termaktub dalam doa yang biasa kita baca, yaitu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diajarkan sama Rasul. Riwayat Muslim nih.
wa yakuna aktsaru du'aih, dan baru banyaklah daripada doa tersebut adalah Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf, karimun. Karimun itu lebih daripada jud, ada jud itu dermawan, karim itu lebih daripada dermawan, memberi apa yang tidak kita minta. Dermawan kan kadang kita minta dulu tuh baru diberi. Setiap saya minta pasti dikasih. Ini mah Allah mah lebih daripada dermawan, yang tidak tersirat dalam diri kita juga diberi. Dan setiap hari kita nggak pernah ngedoa, ya Allah kedipin mata saya, Allah kasih kedipan mata. Ya Allah longgarin napas saya, nggak pernah kita ngedoa kayak gitu. Allah kasih bolak-balik napas kita. Nah itu. Jadi doa yang paling mantap itu pengagung pemujian kepada Allah dan permintaan. Itu yang termasuk Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah. Dan salah satu doa itu harus ada Allahumma-nya. Perbedaan antara doa dengan kata-kata biasa. Ya Allah, innaka sesungguhnya engkau itu afuwun maha pengampun, maha pemaaf, karimun maha dermawan, tuhibbul afwa cinta pada yang memaafkan, fa'fu anni maafkan saya, ampunin saya. Itu dibaca, makanya dibaca para ulama mengajarin setiap malam, karena tanakal itu tadi, tanakal berpindah-pindahnya, terjadinya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Makanya para ulama ngajarin setiap habis tarawih minimal kita baca, apalagi dijadikan zikiran. Ini habis tarawih langsung pada bubar kagak baca doa itu. Siapa tahu itu malam 1 Lailatul Qadar kita udah baca itu, malam 2 kita udah baca itu. Ya, jadi seperti itu. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taiduhu afdal ma uqtis sa'ilin. Ini dalam riwayat Tirmidzi, man syaghalahu, siapa orang yang menyibukkan dirinya dzikri, untuk zikir kepadaku, an mas'alati, daripada meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan memberinya, afdal, lebih banyak, ma uqtis sa'ilin, ketimbang memintanya orang yang meminta, diberinya orang yang minta. Dia mintanya dijadikan zikir gitu. Tapi itu akan lebih utama pemberian Allah ketimbang orang yang memintanya baru pas butuh. Karena kalau kita pas sulit baru kita meminta, padahal ngedoa terus aja, Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan ditinggalin. Hanya lagi bahagia mah kita lupa tuh sama doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita lagi sulit banget, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, jadikan zikiran itu akan menjadikan pemberian Allah lebih ketimbang permintaan yang hanya sekedar pada waktu tersebut. Giliran butuh baru minta. Pujian ya terus pujian. Jangan sekedar baru ada butuhnya baru muji. Nah, ini jadi tahuan sama orangnya. Dia nih kalau udah muji-muji kita tahu ada ujung-ujungnya. Apalagi udah pakai ngomong-ngomong, udah. Yang ngagul-ngagulin udah tahu nih orang. Kalau udah biasa mah udah pasti. Enggak minta juga pasti dikasih lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa zalabatana wa zalibalina yaumina hadha ila yaumil akhirah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Walau minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.